Pelajaran pun selesai. Karena merasa lapar, Arya pun mengajak Tasya makan di kantin terlebih dahulu sebelum pulang. Sesampainya di kantin, Arya langsung mencari tempat duduk yang enak untuk mereka. Sedangkan Tasya pergi memesan makanan untuk Arya dan dirinya sendiri. Saat Tasya tengah memesan makanan, Arya menghubungi seseorang dan memintanya untuk mengambil barang-barangnya dan barang-barang Tasya yang ada di rumah sewanya untuk langsung dibawa ke rumah barunya. "Halo Pak, tolong bantu saya untuk mengambil barang saya dan istri saya di rumah sewa saya ke rumah yang saya yang baru dan langsung dibereskan saja ya," ucap Arya. "Dan tolong Bapak pilihkan beberapa pelayan untuk di rumah saya yang baru untuk membantu istri saya. Dan saya mau para pelayan yang sudah profesional saja," sambung Arya. "Baik Tuan Muda," jawab Pak Edo, pengurus kediaman utama keluarga Arya. "Ya sudah, nanti saya akan mengirimkan alamatnya pada Pak Edo," ucap Arya. Setelah itu Arya pun langsung memutuskan sambungan teleponnya. "Kamu abis telepon siapa?" tanya Tasya yang datang sambil membawa makanan dan minuman. "Oh, tadi aku abis menghubungi Pak Edo, pengurus rumah Mama, dan memintanya untuk mengambil barang-barang kita untuk langsung dipindahkan ke rumah kita yang baru dan memintanya mencarikan pelayanan untuk di rumah kita," jelas Arya, dan Tasya pun hanya mengangguk. "Apa tidak masalah jika seperti itu?" tanya Tasya pada Arya. "Tidak apa-apa. Kamu tenang saja," jawab Arya. "Baiklah," ucap Tasya. Arya dan Tasya pun akhirnya menikmati makanan mereka. Setelah selesai, Arya mengobrol di kantin dengan Tasya. Karena hari ini Tasya tidak melakukan kegiatan apapun, Tasya meminta izin pada Arya untuk pergi mengunjungi Weni. "Arya, hari ini aku tidak ada kegiatan apa-apa. Terus kita juga tidak merencanakan untuk melakukan sesuatu. Boleh tidak kalau aku pergi mengunjungi Bibi?" tanya Tasya pada Arya. "Boleh saja. Tapi dengan syarat," ucap Arya. "Apa?" tanya Tasya. "Kamu harus membawa serta aku untuk mengunjungi bibimu itu. Bagaimana?" ucap Arya sambil menatap Tasya. Baiklah, tidak masalah, kamu boleh ikut denganku," ucap Tasya. Setelah itu Arya dan Tasya pun langsung pergi dari kampus menuju tempat Weni. Setelah 45 menit mereka pun sampai di depan rumah Weni. Tasya langsung keluar dari mobil yang diikuti oleh Arya. Tasya melihat ada mobil lain yang terparkir di depan rumah Weni. "Sepertinya sedang ada tamu," ucap Tasya pada Arya. Arya melihat mobil yang terparkir itu. Arya pun mengerutkan keningnya. Arya merasa kalau Arya mengenali mobil itu. "Kamu kenapa?" tanya Tasya. "Sepertinya aku mengenali mobil itu," ucap Arya. "Apa iya?" tanya Tasya. "Iya. Mobil ini mirip dengan mobil milik Mama," jawab Arya. "Mama? Kalau mobil itu memang milik Mama, kenapa bisa ada di sini?" tanya Tasya penasaran. Arya pun hanya menggelengkan kepalanya karena Arya juga tidak tahu kenapa mobil mamahnya bisa ada di sini. Karena sangat penasaran, Tasya dan Arya pun langsung masuk ke dalam rumah Weni untuk melihat apakah benar kalau mobil yang di depan adalah milik Azahra. Saat mereka masuk ke dalam rumah Weni, mereka tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Namun saat mereka berjalan agak sedikit ke bagian belakang, mereka mendengar sesuatu yang berasal dari salah satu ruangan yang berada di bagian belakang rumah Weni. Lebih tepatnya di ruang latihan yang biasa Tasya gunakan saat Tasya berlatih dengan Weni. Akhirnya Tasya memutuskan untuk masuk ke dalam sana untuk memastikan siapa yang ada di dalam sana. Ceklek, pintu pun terbuka. Tasya melihat Weni tengah berlatih dengan seseorang di dalam ruangan itu. Tasya terus memperhatikan mereka. Sampai saat teman latihan Weni berbalik sehingga Tasya bisa melihat wajahnya. "Mama," ucap Tasya. "Itu bukannya Tante Weni," ucap Arya. "Kamu kenal?" tanya Tasya pada Arya. "Iya. Dia itu teman Mama yang sudah seperti kakak kandung Mama sendiri. Dia sangat baik pada Mama. Bukan hanya pada Mama saja. Dia baik dan sayang pada keluarga Mama. Termasuk aku," jelas Arya. Mereka pun terus memperhatikan Weni dan Azahra berlatih bela diri. Tasya sangat terpukau dengan pertarungan antara Weni dan Azahra. "Mereka hebat ya," ucap Tasya pada Arya. "Tentu. Mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Mama dan Tante Weni memang sangat pandai ilmu bela diri. Dan pandai memakai berbagai jenis senjata," ucap Arya. Azahra dan Weni pun mengakhiri latihan bertarung mereka. Dan saat Azahra melihat ke arah pintu, Azahra kaget saat melihat anak dan menantunya tengah memperhatikannya dan Weni.
Hei kalian di sini, ucap Azahra yang melihat Arya dan Tasya berada di ambang pintu sambil memperhatikannya. Iya mah, jawab Arya. Tasya, kamu sudah datang, ucap Weni yang tersenyum sambil menghampiri Tasya. Iya Bi, jawab Tasya yang tersenyum namun setengah bingung. Weni yang menyadari tingkah Tasya yang bingung karena melihat Azahra di sini. Weni pun tersenyum dan langsung merangkul Tasya. Kamu merasa bingung melihat Azahra mertuamu bisa ada di sini bukan? Ucap Weni. Hehehe iya Bi. Kok bisa sih Mama ada di sini? Dan bisa kenal dengan Bibi? Tanya Tasya. Weni pun tertawa mendengar penuturan Tasya. Akhirnya Weni menceritakan semuanya pada Tasya. Sampai pada akhirnya Tasya benar-benar mengerti. Oh iya dan kamu pasti Arya bukan? Tanya Weni pada Arya. Arya keponakan kecilku yang tampan dan pintar. Sambung Weni. Iya Bibi Weni yang galak. Jawab Arya sambil tersenyum pada Weni. Hei kau berani mengatai aku galak. Kurang ajar kamu ya. Ucap Weni yang langsung menyerang Arya dan akhirnya Arya dan Weni duel. Tasya yang melihat itu menjadi takut akan terjadi sesuatu pada mereka berdua nantinya. Sudahlah Tasya kamu jangan khawatir. Weni dan Arya sudah terbiasa seperti itu dari dulu jadi kamu jangan khawatir ya, ucap Azahra. Oh, iya mah Tasya tidak akan khawatir lagi. Tadi Tasya sedikit kaget karena tiba-tiba Bibi menyerang Arya. Jawab Tasya. Kamu kesini untuk berlatih bukan? Cepat ganti bajumu. Ayo berlatih dengan Mama. Mama ingin tahu seperti apa performa bertarungmu. Ucap Azahra. Tasya pun hanya mengangguk lalu pergi mengganti bajunya. Dan tak lama Tasya pun kembali lagi setelah mengganti baju. Azahra pun langsung menyuruh Tasya masuk ke area pertarungan. Setelah itu Azahra pun langsung menyerang Tasya secara tiba-tiba. Arya yang menyadari itu langsung menghentikan duelnya dengan Weni. Arya merasa kaget saat Azahra secara tiba-tiba menyerang Tasya. Mama, teriak Arya. Dan Arya pun ingin berlari ke arah Tasya namun sayang Arya dihalangi oleh Weni. Diam kamu Arya. Biarkan mamahmu menguji Tasya. Lagi pula mamahmu tidak akan menciderai Tasya. Jika satu atau dua pukulan itu hal yang wajar di dalam belajar bela diri, ucap Weni. Arya pun diam dan tak berkutik. Di satu sisi Arya khawatir terjadi apa-apa pada Tasya. Tapi Arya hanya mampu melihat mamahnya tengah berusaha melukai Tasya. Walaupun dengan maksud hanya ingin melatih kemampuan Tasya. Namun tetap saja Arya merasa tidak tega. Karena Arya tahu Azahra sangat pandai bela diri. Dan kemampuannya tidak bisa diragukan lagi. Namun saat Arya menyaksikan pertarungan antara Tasya dan Azahra mamahnya, Arya sedikit tenang karena Tasya mampu menyeimbangi Azahra. Dan meskipun sudah beberapa kali terkena pukulan Azahra, tapi Tasya masih bisa membalas pukulan Azahra. Cukup, hentikan pertarungan kalian, teriak Weni. Azahra dan Tasya pun langsung menghentikan pertarungan mereka. Setelah itu langsung saling memberi hormat. Mama bangga padamu Tasya. Kamu sangat pandai dan kamu tetap teguh mempertahankan pertahananmu dan mampu menyerangku. Walaupun aku adalah mamahmu sendiri, ucap Azahra. Terima kasih Mah. Tasya juga meminta maaf pada Mamah karena Tasya sudah lancang menyerang dan bahkan memukul Mamah, ucap Tasya. Itu tidak masalah Tasya. Karena anggap saja ini adalah latihan agar kamu jangan pernah memandang musuhmu itu siapa. Karena kebanyakan musuh terbesar kamu adalah orang terdekat bahkan adalah keluarga kamu sendiri. Entah itu papahmu, mamahmu, atau adikmu sendiri. Jadi mau tidak mau kamu harus menghadapinya. Kamu harus menyingkirkan musuhmu walaupun itu adalah keluarga kamu sendiri. Karena kalau kamu tidak menyingkirkannya maka kamulah yang akan tersingkir Tasya. Ingat walaupun kamu keluarga mereka. Tapi jika mereka adalah musuh kamu mereka tidak akan pernah menganggap ataupun berbelas kasih atas nama keluarga. Karena bagi mereka musuh tetaplah musuh. Jelas Azahra. Kamu mengerti Tasya? Sambung Azahra yang bertanya pada Tasya. Iya Mah. Tasya mengerti apa yang Mamah maksud. Jawab Tasya. Baguslah kalau kamu mengerti. Ya sudah sebaiknya sekarang kita istirahat terlebih dahulu yuk. Tuh lihat mereka sudah menunggu kita. Ucap Azahra dan Tasya pun hanya tersenyum dan mengangguki Azahra. Tasya berjalan mengikuti Azahra di belakang. Tasya memikirkan apa yang Azahra katakan. Benar kata Mamah. Musuh terbesar kita adalah keluarga. Musuh tetaplah musuh.
Mereka tidak akan memandang ikatan keluarga ataupun akan berbelas kasih karena hanya ikatan darah. Bagi musuh semuanya sama, tidak ada perbedaannya. Sekarang aku tahu kenapa Jessica dengan teganya melakukan itu padaku. Karena bagi Jessica aku bukan lagi keluarganya ataupun kakaknya, tapi bagi Jessica aku adalah musuhnya. Batin Tasya. Tasya, kamu tidak apa-apakan? Apa ada yang sakit? Coba kamu bilang padaku kalau kamu merasa ada yang sakit, ucap Arya pada Tasya. Aku tidak apa-apa, Arya. Lagi pula ini adalah hal biasa. Ini adalah latihan. Latihan untuk menahan rasa sakit. Kalau sudah terbiasa ini semua tidak akan terasa lagi. Jadi kamu jangan khawatir ya. Aku baik-baik saja, jelas Tasya yang tersenyum manis pada Arya. Arya yang mendengar ucapan Tasya pun menjadi senang. Karena Tasya yang sekarang adalah Tasya yang tangguh. Cup, Arya langsung mencium bibir Tasya dan melumatnya. Tanpa memikirkan kalau di ruangan itu bukan hanya ada mereka berdua saja, tapi masih ada Azahra dan Weni. Azahra yang kaget melihat Arya yang secara tiba-tiba mencium bibir Tasya pun langsung menyemburkan air yang sedang diminumnya. Sedangkan Weni hanya diam membisu karena masih syok dan tak percaya apa yang baru saja dia lihat. Azahra pun langsung buru-buru keluar dari ruang latihan. Namun saat Azahra sudah keluar, Azahra mencari Weni dan saat itu pun Azahra teringat kalau Weni masih di dalam ruang latihan. Azahra pun kembali lagi untuk membawa Weni keluar dari sana. Saat Azahra masuk kembali, Azahra melihat Arya masih tengah menikmati bibir tipis Tasya. Namun Azahra melihat kalau Tasya masih diam dan tidak membalas ciuman dari Arya. Azahra pun langsung menarik Weni keluar dari ruangan itu, agar Arya lebih leluasa menikmati Tasya. Dan agar Tasya tidak merasa canggung lagi. Hei, kenapa kamu menarikku? Ucap Weni saat sadar kalau dirinya tengah diseret keluar oleh Azahra. Masih nanya lagi. Kalau kamu masih di dalam sana kamu akan menghambatku untuk segera memiliki cucu tahu, ucap Azahra. Aku tidak pernah berpikir untuk menghambatmu memiliki cucu. Aku hanya bertanya kenapa kamu menarikku. Apa hubungan dengan menghambatmu memiliki cucu? Ucap Weni yang masih belum connect. Aduh Kak Weni. Coba deh Kak Weni ingat-ingat lagi apa yang terjadi di dalam. Ucap Azahra. Weni pun berpikir sejenak. Ah, aku ingat. Jadi maksud kamu kita harus cepat-cepat pergi dari sana agar mereka merasa leluasakan. Dengan begitu kamu akan segera memiliki cucu. Ucap Weni. Ya sudah ayo cepat pergi jangan sampai mengganggu mereka. Ucap Azahra. Azahra dan Weni pun pergi menuju kamar Weni untuk membersihkan diri. Setelah itu Azahra pun mengajak Weni memasak untuk anak dan menantunya. Karena Azahra merasa mereka akan sangat lapar karena banyak mengeluarkan energi.